Yos, kita masuk ke chapter terbaru sekarang ini, Boruto chapter 14. Akhirnya kita mendapatkan gambaran dari bocoran-bocoran yang sudah terbit sekarang ini tentang Boruto terbaru. Dari laman internet, sudah ada beberapa poin inti tentang chapter ini, salah satunya adalah Kashin Koji yang menjadi cover ceritanya Sob. Kalian kemarin ada yang menanyakan perihal Shinki? Bagaimana nasib desa Sunagakure sendiri? Kabarnya di sini nanti mereka memang sudah diserang ya. Namun yang menjadi poin menariknya, bahwa Mitsuki sepertinya memang telah mengemban misi penting dari ayahnya Orochimaru sama untuk membuat proses pelarian Boruto dengan Hiraishin no Jutsu. Di sini, kita buatkan beberapa poin-poin apa saja yang menjadi informasi besarnya ya nakama, karena sejak naskah cerita ini dibuat, kita belum mendapatkan detail penjelasan ceritanya, tetapi dengan hal-hal plot twist di sini, setidaknya kita bisa menebak-nebak kira-kira reka adegannya bagaimana. Chapter 14 ini nanti bisa akan viral di laman X dan fandom Shinobi Sih. Let's go, kita lihat apakah Boruto benar-benar dipukul oleh seseorang di sini. Kita mulai. Info penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shounen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto to Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfictions Boruto nih. Lagi ramai banget tuh dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang upto datang ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shounen Odyssey kita akan bahas beragam anime shounen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya, jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu, gratis. Sankyu udah basah, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Kita langsung masuk di cerita poin-poin besarnya kali ini. Di adegan pembuka, diawali dengan Kashin Koji sebagai cover ceritanya, kita mungkin memang telah mempraduga, sudah dinantikan bahwa Kashin Koji akan memainkan peranan besar nanti, dia yang sebelumnya menjadikan ending cerita Boruto chapter 13 kemarin setelah menjelaskan tentang Togedama, sepertinya Koji memang akan banyak bermain peran di sini nanti. Dan dari informasi yang kita dapatkan, chapter ini nanti akan berisi banyak sekali obrolan yang sangatlah penting Sob. Bab dimulai dengan Boruto diikat dengan kursi oleh Ibiki Morino dan juga Konohamaru Sarutobi pada ruangan yang sama dengan Amadi itu, ketika dia membelot ke desa Konoha. Sepertinya memang adegannya akan mirip sih, vibesnya juga terasa seperti seorang buronan yang akhirnya ditangkap kembali ke desa, dan ini menjadi momen kembalinya sang intel Konoha yang cukup eksis di dunia shinobi masa lalu Ibiki sendiri. Selain itu, chapter ini nanti juga memperlihatkan Ino Yamanaka sepertinya memang mengkhawatirkan Ino Jinya. Keknya di sini juga ada dua tetua lama teman Sarutobi itu, Koharu Utani dan juga Homura serta Amado bersama mereka. Oh iya, untuk Shikamaru sendiri keknya tuh orang sedang mencari ruang interogasinya dan dia sedang menuju ke sana tuh. Di panel lain, kita melihat Ida, Daemon dan juga Kawaki berbincang-bincang, dari apa yang kita prediksikan, bahwa mereka mungkin akan membahas perihal Kashin Koji. Karena sebelumnya Kawaki sudah mendapatkan informasi jika katak yang ada bersama Boruto adalah milik dari Kashin Koji Sob. Dengan kemampuan Senrigan tentu Ida akan menuruti perintah Kawaki untuk memantau bagaimana keadaannya dan perkembangannya sekarang. Informasi mengenai Kashin Koji akan menjadi pertanda menarik pada chapter 14 kali ini. Pada bab kali ini kita melihat bahwa interogasi Boruto menjadi salah satu adegan yang teramat penting dalam percakapannya. Mereka menginterogasi Boruto dan dia serta Amado sendiri berbicara tentang Otsutsuki Jura Shinju Ego Juubi dan juga yang lainnya. Sudah sangat jelas ya, info Boruto sendiri sangatlah berguna bagi desa Konoha sendiri ke depannya. Amado sendiri juga mengetahui sedikit tentang mereka itu, dan dengan apa yang dikatakan oleh Boruto sepertinya hal itu akan menjadi hal-hal bagus untuk mengungkapkan berbagai misteri tersebut. Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah tentang Otsutsuki. Jelas di era keberadaan Ego Juubi sendiri yang berevolusi, peran Boruto untuk mengatakan kebenaran tentang mereka dan juga hubungannya dengan Ego Juubi sendiri sangatlah seru untuk dikupas lebih lanjut pada interogasi kali ini kan. Di sini yang berbicara terlihat hanya para tetua itu ya para rekan dari Hiruzen Sarutobi di era masa lalu. Konohamaru Ibiki sendiri banyak membahas tentang berbagai hal. Kita melihat Shikamaru hanya menatap mereka seakan-akan mengisyaratkan hal ini,
Ini wajar untuk Shikamaru karena dia sebenarnya adalah rekan dari Boruto tetapi di fase dan kondisi ini dia pun tak akan bisa untuk berbuat banyak. Lalu bagaimana dengan Eida? Yah dia ini memata-matai dengan sendirinya Sob. Keknya dia selain berada di ruangan yang sama dengan Demon Kawaki, matanya yang bagikan CCTV itu akan melihat di setiap celah kesempatan penting untuk memberikan informasi besar itu kepada Kawaki sendiri kan? Itu memanglah seru sih. Tiba-tiba, Ibiki Marino itu malah memukul wajah Boruto dengan meja itu Sob. Gawat, dia Boruto langsung berdarah di sana, dan dia terlihat sedikit kesal dengan seseorang yang dianggap villain itu. Gimana tuh para fans Boruto sendiri perasaan kalian melihat ini? Di sini, ketika keadaan menjadi darurat tersebut dan segalanya sesuatunya terlihat mulai emosional, kecerdasan Mitsuki menjadi daya tarik yang nyata. Shikamaru ini sadar bahwa Mitsuki datang, dia lalu membiarkan Mitsuki masuk ke ruang interogasi dan langsung menggunakan Sage modenya dan berpura-pura menyerang Boruto. Luar biasa sih itu. Dia Boruto menyadari bahwa Mitsuki memberinya jalan, Boruto lalu melarikan diri menggunakan Hiraishin no Jutsu setelah borgol aneh itu dihancurkan Mitsuki. Ada dua spekulasi di sini, Mitsuki bekerja sama dengan Orochimaru untuk membantu Boruto dan Mitsuki bekerja sama dengan Shikamaru untuk membantu Boruto. Hipotesanya itu seperti ini, jika Mitsuki membantu Boruto dengan suruhan oleh ayahnya Orochimaru. Ingat ya, di salah satu panel yang menampilkan kegelisahan Kashin Koji ketika Boruto tertangkap itu dan situasi menjadi darurat, merasa ada seseorang yang datang di markas lama Orochimaru dan terkesan seperti bunyi, "Wosh, apakah itu hanya suara angin? Atau jangan-jangan itu Orochimaru yang akan mengatakan, kau tak usah perlu untuk panik Kashin Kojio, Boruto akan baik-baik saja?" Yah masuk akal sih. Dengan asumsi kejadian, memang Mitsuki yang mengacau dan menyeramkan Boruto itu kabur adalah perintah dari ayahnya Orochimaru karena Mitsuki sekarang ini juga sudah sadar dan menganggap lagi Boruto adalah matahari untuknya kan? Bisa aja seperti itu nakama. Asumsi kedua adalah Mitsuki yang bekerja sama dengan Shikamaru. Well, perlu diingat ya Sob, bahwa Shikamaru sudah tahu bahwa Mitsuki sekarang ini sudah sadar dan menganggap Boruto adalah rekannya dahulu dan mataharinya. Shikamaru mungkin akan memainkan peran itu, dan misi itu ditugaskan oleh Shikamaru. Seperti yang kita dengar darinya kala itu bahwa Shikamaru bisa melakukan siasatnya untuk membantu Boruto karena dia adalah Hokage dan punya akses untuk itu kan? Jika dia sudah paham bagaimana pola pikiran Mitsuki, dan keduanya pun sudah bekerja sama, bisa jadi antara Boruto dan Mitsuki Shikamaru mereka memang sudah merencanakan hal itu kan? Yah sangat masuk akal Sob. Setelah momen itu, tentu kesempatan emas ini tak disia-siakan oleh Boruto, dia kemudian berteleportasi ke sebuah ruangan untuk kembali mendapatkan jubahnya dan pedangnya itu, kemudian melakukan Hiraishin no Jutsu lagi dan keluar dari sana. Sungguh teknik yang merepotkan sekaligus menguntungkan untuk Boruto sendiri kan? Di sini, di balik kekacauan tersebut, tepatnya di ruangan kantor Hokage sendiri, kita melihat Sarada dan juga Sumire itu sedang berbicara untuk sesuatu hal yang lain dengan Shikamaru tuh. Apakah ini panel sebelumnya sebelum mereka bekerja sama atau Shikamaru ingin mencari tahu dan menggali informasi lebih dalam soal Boruto kepada mereka itu dan untuk menyimpulkan pandangan mereka tentang Boruto? Who knows? Setelah ini, salah satu adegan panel lain memperlihatkan bagaimana Kankuro sendiri juga berbicara dengan Shikamaru Nara. Keknya emang benar Sob seperti dugaan para fans, bahwa desa Sunagakure itu benar-benar diserang oleh entitas seperti Sumeaka dan Gaara akhirnya kalah. Jika benar seperti itu ini menjadi adegan dari momen menarik sih. Kenapa? Karena dengan adanya ego Juubi yang baru itu semuanya lebih kelihatan benang merahnya lagi kan ya. Karena di sini memang benar adanya Sob, bahwa ego Juubi yang baru saja muncul itu adalah manifestasi Cakra Shinki. Muncul pada halaman terakhir pada chapter kali ini. Pada sebuah informasi ini, Shinju terbaru ini adalah sesuatu yang mengerikan, disebutkan pada chapter 14 ini, namanya adalah Ryu. Kala dalam informasi ini kanji tersebut merujuk pada nama Ryu sendiri yang memiliki arti partikel ataupun butiran. Jadi nama Ryu sendiri dapat dikaitkan dengan bahan atau material yang berukuran kecil, di mana salah satu contohnya adalah pasir kan? Bukankah ini makin nyambung lagi Sob? Dari sini persiapkan kalian melihat babak baru tentang para ego Juubi ini yang siap beraksi dengan member-member barunya lagi ya. Nah dengan keadaan seperti ini, apakah akan ada Shinju baru lagi di masa depan nanti? Benarkah Shinju hanya berjumlah 5 orang? Atau seperti konsep dahulu Sage of Six Paths sendiri yang berjumlah 6 orang dan itu mirip sekali dengan konsep Pain Rikudo dahulu? Who knows? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.
Sepakat nakama semuanya? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai informasi besar Boruto to Blue Vortex. Bocoran terbarunya sekarang ini, Boruto akhirnya kabur karena Mitsuki. Wah, ke depan bakalan lebih menarik lagi sih, sepakat nakama semuanya. Oh iya, jangan lupa ya, untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Odyssey. Nah kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be coming back again.